Pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan pelajaran produk pastry bakery kelas 11. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bersama, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi pastry bakery yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah tentang adonan beragi dan adonan pie atau pie dough. Mungkin anak-anak masih ingat dengan materi tersebut. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang adonan sus atau cuk paste. Apa itu cuk paste? Cuk paste adalah salah satu jenis pastry dengan karakteristik ringan namun volume besar dan dikembangkan dengan kuat. Cuk paste sering juga disebut kue sus, yang didefinisikan sebagai kue yang bertekstur lembut dan kopong bagian dalamnya, sehingga dapat diisi dengan flan beraneka rasa. Kue sus ini merupakan salah satu jenis kue yang memerlukan perhatian khusus dengan teknik pembuatannya. Kue sus ini sangat fleksibel untuk dipadu-padankan dengan berbagai macam isi seperti flan, puding, es krim, rogut, selada buah, ataupun dibuat sus kering dengan cara di-oven dengan api kecil maupun digoreng. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi atau kegunaan daripada cuk paste atau adonan sus. Yang pertama, dapat dibuat beraneka ragam bentuk kue. Kedua, fungsi yang kedua itu adalah sebagai bahan dasar kue lainnya seperti krokombus. Apa itu krokombus? Ya, mungkin anak-anak masih asing ya mendengar bahwa krokombus itu adalah makanan penutup Prancis yang terdiri dari puff pastry, cuk,
ya, pup pastrecuk yang ditumpuk menjadi kerucut dan diikat dengan benang karamel. Nah, itu yang disebut dengan krokombus. Seperti gambar yang Ibu tampilkan di samping, ya. Itu adalah contoh gambar krokombus. Ya, mungkin di sini perlu Ibu tambahkan sedikit bahwa krokombus itu biasanya disajikan untuk acara pernikahan di Prancis. Itu adalah ciri khas kue yang disajikan pada acara pernikahan di Prancis. Itu namanya krokombus. Itu terdiri dari beberapa cukpis yang ditumpuk-tumpuk, kemudian diikat dengan benang karamel menjadi berbentuk seperti kerucut. Ya, itu anak-anak bisa perhatikan. Seperti gambar di samping. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah sebagai snack ataupun makanan ringan. Fungsi cukpis yang keempat itu adalah sebagai makanan penyela. Itu sebagai makanan selingan, anak ya. Selingan atau penyela. Dan terakhir itu berfungsi sebagai makanan penutup. Jenis-jenis cukpis. Nah, di sini cukpis itu terdiri dari dua jenis, yaitu eclairs, itu adalah berbentuk lonjong, dan yang kedua itu ada cream puff, berbentuk bundar atau bulat. Eclairs dan cream puff dibuat dari adonan yang dinamakan eclairs paste atau adonan eclair atau cukpis atau adonan sus. Nama Prancisnya itu adalah pâté à choux. Ya. Yang berarti adonan kul. Kenapa disebut adonan kul? Karena cream puff terlihat seperti kul. Itu anak-anak bulat, bundar seperti kul. Itu disebut dengan adonan kul. Juga ya. Selanjutnya, metode pembuatan cukpis. Berdasarkan metode pemasakannya, ada 3 cara membuat cukpis, yaitu pertama, dengan cara dipanggang. Cara ini digunakan untuk kue sus kering dan finger dekorasi dalam ukuran lebih kecil. Dapat juga untuk petit four. Kedua, dengan cara digoreng. Cara ini digoreng dengan minyak. Digunakan untuk searing frites atau churros dan beignet atau donat. Ketiga, dengan cara direbus.
Cara ini direbus dengan air untuk fruit dumpling dan stuffed tartlet with plus jam. Selanjutnya, kita akan melihat bahan-bahan pembuatan cukbase. Nah, di sini ada 5 bahan-bahan untuk membuat cukbase atau adonan sus. Pertama, itu ada tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan yaitu tepung terigu protein sedang. Tepung terigu ini berfungsi sebagai struktur dalam adonan sus. Kedua, telur. Telur adalah pembentuk kerangka yang mengembangkan kue selama proses pembakaran. Telur juga bisa memperbaiki warna kerak kue menjadi lebih kuning dan memiliki aroma yang lebih gurih dan bergizi karena terdapat protein yang tinggi. Ketiga, itu lemak. Lemak ada 2 macam, yaitu lemak nabati yang lazim disebut dengan margarin, dan lemak hewani atau mentega. Nah, kedua jenis lemak ini memiliki aroma yang berlainan. Lemak berfungsi sebagai pelumas. Nah, itu di dalam pembuatan adonan sus, yaitu lemak itu berfungsi sebagai pelumas. Lemas adonan. Ya. Kemudian yang keempat, bahan yang keempat itu ada air. Pada pembuatan cukbase, air mengontrol ketebalan kulit. Untuk gelatinisasi tepung terigu dan melepaskan CO2 dari bahan pengembang. Nah, itulah fungsi daripada air. Ibu ulang lagi sekali. Air pada pembuatan cukbase mengontrol ketebalan kulit. Untuk gelatinisasi tepung terigu dan melepaskan CO2 dari bahan pengembang. Bahan yang kelima itu ada baking powder. Nah, di sini baking powder itu tidak harus diisi, boleh isi, boleh tidak. Nah, saat membuat cukbase, baking powder merupakan bahan pengembang yang sering digunakan. Namun perlu diingat, saat kita menggunakan baking powder, jumlah telur dikurangi, ya, dan tambahkan air. Itu. Kalau kita menggunakan bahan pengembang, itu seperti baking powder, itu telurnya bisa dikurangi dari standar resep
Ya mungkin misalnya kita menggunakan telur 8, seharusnya 8, kemudian kita juga menggunakan baking powder atau bahan pengembang, itu telurnya bisa dikurangi. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat alat-alat yang digunakan dalam pembuatan cukpis. Yang pertama itu ada timbangan, di mana timbangan ini sangat penting sekali di dalam pengolahan kue, ya, karena kita harus menimbang semua bahan yang dipergunakan. Itu yang pertama ada timbangan. Yang kedua ada gelas ukur. Gelas ukur juga berfungsi untuk mengukur bahan, tetapi di sini mengukur bahan yang berupa cairan seperti susu dan air. Kemudian kita juga menggunakan wooden spatula atau sendok pengaduk, itu untuk mengaduk adonan pada saat kita merebus adonan sus. Berikutnya ada kom adonan. Kom adonan ini gunanya untuk mencampur, tempat mencampur adonan. Kemudian ada panci bertangkai, itu kita gunakan untuk merebus adonan sus. Kemudian ada mixer, itu untuk mix adonan, mencampur adonan. Kemudian ada loyang. Loyang di sini berfungsi untuk tempat daripada adonan sus yang sudah dibentuk atau dicetak. Ya, kemudian kita akan open atau masak itu menggunakan loyang. Alat berikutnya itu ada piping bag dan sepuit atau cetakan sus. Nah, itu kita pergunakan untuk mencetak adonan sus. Nah, itu mungkin caranya anak-anak bisa lihat pada gambar. Itu kita masukkan adonan ke dalam piping bag, kemudian masukkan sepuitnya juga ke dalam piping bag. Di sini kita menggunakan 2 piping bag biasanya anak-anak. Ya, pertama masukkan sepuitnya, kemudian masukkan piping bag yang berisi adonan, kemudian itu kita masukkan ke dalam piping bag yang isi sepuit, itu baru kemudian dipencet. Itu sudah dipotong ujungnya ya, sehingga adonannya keluar. Ya, dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, untuk es Clair itu bentuknya panjang, lonjong, sedangkan cream puff itu bentuknya bundar. Seperti itu. Berikutnya kuas, itu untuk mengoles, ya, mengoles mentega, ya, ataupun untuk mengglesir daripada kue. Terakhir itu kita menggunakan gunting. Gunting ini berfungsi untuk memotong adonan, ya, melobangi ya, untuk biar bisa kita masukkan fla ke dalam sus itu ya, ke dalam sus yang sudah dibakar itu. Dilobangi pakai gunting. Nah, seperti itu fungsi daripada alat-alat pembuatan
cuk paste. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang adonan sus atau cuk paste. Semoga apa yang kita pelajari dan Ibu sampaikan pada hari ini bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, untuk resep-resep kue sus akan diberikan pada pelajaran tatap muka di sekolah pada saat praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Namo Buddhaya.